Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti ingin diberkati. Dan kalau bicara tentang berkat, biasanya orang semangat nih, karena semua orang ingin diberkati Tuhan. Tetapi sayangnya ada banyak orang ingin diberkati Tuhan, tetapi melakukan cara-cara yang tidak benar. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang dapat kami andalkan di dalam segala keadaan kehidupan kami Bapa. Kami mau bergantung penuh kepada Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Salam, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersukacita, diberkati Tuhan, dan lebih membahagiakan lagi kalau kita juga bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita. Saudara-saudara, kalau saat ini kita sedang dalam keadaan di mana kita merasa hidup kita banyak beban, banyak pergumulan, jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan peduli dengan hidup kita semua. Bahkan Dia mengundang kita untuk menghampiri Dia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita tidak perlu menjalaninya sendiri, karena Tuhan ingin menyertai kita, Tuhan ingin menolong kita, Tuhan ingin melimpahkan damai sejahtera-Nya dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh membawa, mengadukan semua pergumulan kami, semua hal yang membuat kami tertekan kepadamu, dan Engkau peduli, Engkau memberi kami kelegaan, Engkau menguatkan kami, bahkan Engkau memberi kami jalan keluar yang terbaik. Bersyukur Tuhan untuk kebaikan, kemurahan-Mu yang luar biasa ini. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kami untuk terus-menerus menjadi khawatir, menjadi takut. Karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, dan Tuhan senang untuk memberkati kami. Kami bawa
pujian kami, penyembahan kami saat ini kepadamu sebagai korban syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti ingin diberkati. Dan kalau bicara tentang berkat, biasanya orang semangat nih, karena semua orang ingin diberkati Tuhan. Tetapi sayangnya ada banyak orang ingin diberkati Tuhan, tetapi melakukan cara-cara yang tidak benar. Dan memberi ukuran tentang berkat itu juga terlalu sempit sekali. Berkat hanya diartikan itu bicara uang atau kekayaan. Ini jadi mempersempit kekayaan berkat yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi kita. Sebelum kita sharing firman Tuhan lebih lanjut, kita akan cerita-cerita ini tentang banyak kisah kan, bagaimana orang diberkati Tuhan tetapi dengan cara yang tidak benar. Jadi merasa diberkati Tuhan tetapi lakukan cara-cara yang tidak benar. Karena tadi mengukur berkat itu hanya dari sisi uang dan kekayaan. Jadi kalau orang punya banyak uang pasti diberkati Tuhan. Itu cara berpikirnya. Padahal berkat Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran firman-Nya. Nah, kita akan mendengarkan dulu, mungkin ada yang pernah dengar cerita begitu, bagaimana orang pengen sekali diberkati Tuhan, tapi ternyata caranya salah. Ya Pak, saya ada kenal seseorang, dia dengan ambisinya yang luar biasa untuk menjadi kaya. Seperti Bapak bilang, ya dia melakukan satu penipuan yang sungguh membuat orang-orang tuh di sekitarnya tuh takjub ya Pak, karena melihat kesehariannya sepertinya dia orang baik-baik gitu. Jadi orang tuh sangat percaya gitu waktu pas dia mengajak satu pekerjaan bersama dengan orang yang dia kenal. Dan bukan hanya sekedar kenal Pak, tapi hubungannya sangat baik selama ini gitu. Tapi dengan teganya dia membohongi dengan mengatakan ada satu proyek bersama, dan itu dilakukan cukup panjang dengan biaya yang juga cukup lumayan, sampai pada akhirnya ketahuan bahwa sebenarnya itu tidak ada dan uangnya itu ternyata hanya untuk dia gitu Pak. Jadi penipuan itu buat kita sih ajaib ya Pak, soalnya tadi yang saya bilang, ke orang yang sangat dekat dengan dia, kenal baik dan hubungan mereka baik, tapi dia tega untuk melakukan itu, penipuan itu Pak. Itu gimana ya Pak? Penipu ulung itu kalau dia bisa menipu seseorang yang sangat percaya, sangat dekat tanpa ketahuan. Itu luar biasa, itu jagonya sebagai penipu. Tetapi jelas kemudahan, fasilitas, dan uang yang dia terima itu pasti bukan berkat Tuhan. Walaupun dari penipuan itu dia dapat begitu banyak uang. Ya, jadi kalau kita hanya mengukur itu hanya uang atau harta, maka kita bisa tertipu. Kita sedang diberkati Tuhan, padahal kalau lihat prosesnya pasti bukan diberkati Tuhan. Kalau kita dapat uang atau kekayaan dengan cara-cara yang tidak diberkati Tuhan, biasanya membuat hidup itu jadi masalah. Karena tidak diberkati Tuhan. Tetapi kalau diberkati Tuhan, pasti punya dampak yang baik dalam kehidupan orang yang menerimanya. Itu pasti seperti itu kalau berkat dari Tuhan ya. Jadi nggak benar ya Pak, sebenarnya kalau misalnya orang pengen kaya nggak apa-apa ya Pak ya. Masalah orang pengen kaya nggak apa-apa, tapi kalau dengan penipuan itu yang berbahaya ya. Iya, ingin kaya dengan proses yang benar dan ingin diberkati Tuhan, oke-oke saja. Tetapi kalau tujuan hidupnya ingin kaya juga jadi masalah juga. Lalu gitu. Bagaimana Pak? Dia dikejar dengan berbagai macam keinginan akan hal itu kan. Kita harus melihat, sebenarnya Alkitab itu banyak sekali prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai hidup yang kita bisa yakini, kita terapkan bagaimana hidup kita diberkati Tuhan. Dan dalam keadaan diberkati Tuhan, ada kemungkinan Tuhan percayakan kita dengan uang yang lebih banyak dari yang lain, dengan harta yang lebih banyak dari orang lain. Tetapi kalau itu berkat yang dari Tuhan,
hasilnya adalah kebaikan bagi hidup kita. Kita akan lihat satu bagian dari firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjalani hidup itu sepertinya kita sedang ada di jalur berkatnya Tuhan. Karena Tuhan itu kan memberkati pasti dengan ketetapan, tidak akan bertentangan dengan pribadinya, tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Pasti itu jalan yang benar, di mana Tuhan mengalirkan berkat-Nya. Kita bisa belajar dari Ulangan pasal 28. Dari situ kita bisa mengerti bagaimana sikap yang perlu kita miliki supaya hidup kita itu tetap ada di jalur di mana Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya kepada umat-Nya. Ulangan pasal 28, ya saudara bisa baca secara lengkap itu di ayat 1 sampai 14, tetapi kita akan lihat beberapa prinsip penting yang kita dapatkan, yang diajarkan Tuhan dari ayat ini. Sikap yang harus kita miliki supaya kita tetap berada di jalur di mana berkat Tuhan itu mengalir. Yang pertama, kita harus punya hati yang taat kepada Tuhan. Hidup kita itu merupakan pernyataan bahwa kita memang melakukan kebenaran firman Tuhan. Coba kita baca ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Dari sini kita langsung mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Berarti kalau kita ingin segala berkat yang Tuhan siapkan itu datang kepada kita, menjadi bagian dari hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukannya dengan setia. Kalau bicara mendengarkan berarti kan kita harus mengerti betul apa yang dimaksud Tuhan dengan firman-Nya. Kita harus paham betul tentang firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Kita menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap ajaran Tuhan. Kemudian melakukannya dengan setia. Kalau bicara melakukan setia kan bukan sekedar kalau kita lagi butuh banyak duit, kita itu jadi taat, tetapi begitu kita sudah punya banyak duit, nggak perlu taat lah, gitu. Jadi nggak taat lagi. Itu namanya tidak melakukannya dengan setia. Tuhan ingin firman Tuhan itu jadi gaya hidup kita. Seperti saya tadi bilang bahwa Tuhan ibaratnya ya di bagian ini kita seperti melihat bahwa Tuhan itu membuat jalur-jalur berkat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ada di jalur berkat-Nya Tuhan? Yaitu ketika kita jadi pelaku firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Kita mempraktekannya dalam seluruh kehidupan kita. Tidak hanya ketika kita beribadah di gereja, tidak hanya ketika kita melayani, tetapi ketika kita bekerja, ketika kita bergaul, ketika kita mengurus rumah tangga kita, ketika kita membangun relasi di masyarakat dengan sahabat-sahabat kita, apapun yang kita lakukan, kita harus menjadi seseorang yang terus-menerus mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan mengarahkan, bagaimana Tuhan memberi kita peringatan ketika kita salah, dan kita meresponinya dengan cara apa? Mentaati Dia, melakukan apa yang Dia katakan. Ketika kita masih jadi pelaku firman Tuhan, kita itu sedang berjalan di jalan di mana jalan itu menjadi jalur Tuhan mengalirkan berkat-Nya. Ada sebuah kepastian bahwa saya sedang berjalan di mana aliran berkat Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Karena tadi ayat 2 kan jelas sekali. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Berarti itu sebuah jalur di mana berkat Tuhan itu ada.
Nah, kalau orang kekayaannya bertambah, uangnya semakin berlimpah, tetapi semakin menyimpang dari firman Tuhan, jelas itu bukan berkat yang dari Tuhan. Karena kalau hanya uang, uang kan yang membuat manusia, dan itu alat transaksi secara ekonomi. Bisa didapatkan dengan cara macam-macam kan, tadi menipu, merampok, mencuri, orang bisa banyak dapat uang. Kalau itu ukurannya, berarti kan manusia ternyata bisa merebutnya. Tetapi kalau itu berkat Tuhan, berkat itu kan salah satu pengertiannya adalah sesuatu yang baik, hal yang baik, anugerah Tuhan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup manusia. Makanya kalau berkat itu wujudnya adalah uang, uang itu akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Kalau itu berkat Tuhan. Jumlahnya mungkin tidak berlimpah-limpah secukupnya, tetapi yang secukupnya itu bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Apa artinya? Kita punya berlimpah-limpah uang, tetapi justru setelah itu hidup kita berantakan. Hidup kita kacau balau, rumah tangga kita kacau balau. Kita punya banyak musuh, kita tidak bahagia. Apa artinya itu? Yang kita butuhkan berkat Tuhan, bukan sekedar uang. Yang kedua, kalau kita baca ayat yang ke-3 sampai 6 itu menarik sekali. Saya bacakan dulu ya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. 6 kali nih ada kata diberkatilah. Nah, ini indah sekali dan kita senang sekali lah kalau kita bentar-bentar dengar diberkatilah kamu, diberkatilah kamu, diberkatilah kamu. Kita senang mendengarnya aja senang, apalagi kalau mengalaminya. Dan berkat Tuhan tadi ternyata bukan sekedar uang kan? Bukan sekedar uang. Jadi kalau saya tadi jelaskan salah satu pengertian penting dari berkat adalah anugerah Tuhan yang membawa kebaikan. Kebaikan yang dari Tuhan. Berarti ketika Tuhan berkata diberkatilah bakulmu, berarti jadilah sesuatu yang baik lewat makananmu itu. Segala sesuatu yang dijadikan Tuhan menjadi baik, itu menjadi berkat Tuhan. Diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Jadi bukan sekedar uang. Rindukan berkat Tuhan lebih dari berkat. Nah, kalau Tuhan berulang-ulang berkata, kata yang sama, ada beberapa kemungkinan itu. Yang jelas itu pasti sebuah penekanan. Kalau itu wujudnya peringatan, berarti itu sesuatu yang sungguh-sungguh kita harus perhatikan karena Tuhan memberi kita peringatan. Kalau Tuhan mengucapkannya sebagai sebuah tadi kata-kata berkat, berarti sebuah janji, berarti sesuatu yang sangat penting kita perlu beri perhatian dan bagi Tuhan ini sesuatu yang sangat baik sekali loh untuk kamu. Kamu harus beri perhatian. Nah, kalau Tuhan berulang-ulang berkata seperti itu, respon kita mestinya apa? Sikap kita apa? Kita harus mengimaninya sungguh-sungguh. Mungkin keadaan kita saat ini sepertinya tidak berjalan dengan lancar-lancar saja. Usaha kita tidak sedang baik-baik saja. Mungkin lagi ada masalah, lagi tersendat. Mungkin usaha kita juga sedikit macet, atau mungkin cara ekonomi rumah tangga kita lagi tidak terlalu baik. Mungkin terlalu, kita pikir, kita hitung-hitung terlalu sedikit. Tetapi kalau kita mengimani janji berkat Tuhan ini, itu membuat kita tidak akan mudah menyerah, tidak akan membuat khawatir. Kita akan lewati itu, berarti ada waktunya Tuhan akan berkati kita. Mungkin saat ini kebutuhan keuangan kita belum dicukupkan Tuhan. Tetapi apakah Tuhan tidak sungguh memberkati kita? Mungkin Tuhan memberkati kita dengan kesehatan. Hubungan yang baik dengan pasangan, suasana rumah yang baik. Jangan gara-gara duitnya belum datang, tetapi rumah tangga berantakan.
Tuhan masih memberkati rumah tanggamu. Tuhan masih memberkati engkau dengan kesehatan. Kenapa hanya satu yang kita inginkan belum kita dapatkan? Kita hanya fokus di situ, mengeluh terus, khawatir terus, dan mempertanyakan Tuhan, apakah Tuhan sungguh-sungguh memberkatiku? Nikmati apa yang ada dulu. Nikmati. Kan orang bilang katanya, walau nggak punya uang, makan hanya sepiring, bisa berdua itu kalau belum punya anak. Itu kalau berdua tapi rukun, saling mengasihi, tetap nikmat saja kan, makan berdua kan. Makan berdua karena nggak ada duit, bukan karena suami pelit. Kan? Kalau suami pelit pasti marah ini istrinya. Ya. Tetapi karena keterbatasan akhirnya nggak bisa beli makanan lebih. Itu dinikmati, berdua. Kalau punya 2 anak berarti berempat. Tetapi kalau hubungan baik, rumah tangganya diberkati, harmonis. Hubungan mereka saling mengasihi ini. Dalam keterbatasan itu tetap aja mereka bahagia. Tetap saja mereka bisa bersuka cita. Tetap saja kebaikan itu masih ada di keluarganya. Tetapi begitu orang hanya berpikir berkat itu berarti hanya uang, maka begitu nggak ada uang atau hanya masalah uang, ribut. Rumah tangga gampang ribut, persahabatan pecah karena apa? Hanya soal uang, karena berpikir itulah segala-galanya. Bukan, imani berkat Tuhan. Ada kalanya Tuhan kita suruh tunggu bagian tertentu, karena Tuhan ingin mengajar kita bagian yang lain. Kita sudah berdoa, Tuhan belum kabulkan. Karena apa? Tuhan ingin garap kita di bagian yang lain. Nikmati dulu mana yang bisa dinikmati. Harapkan apa yang kita belum miliki. Ada waktunya Tuhan akan memberikan kepada kita kalau memang kita butuh akan hal itu. Di Alkitab kan ada banyak contoh. Kadang-kadang berdoa pun kita udah lupa kita pernah mendoakan itu. Tetapi Tuhan ternyata masih menjawab doa dan mewujudkannya. Karena apa? Tuhan itu bertindak sesuai dengan cara, sesuai dengan waktunya. Bukan hanya ingin menyenangkan kita. Dan kita tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Dan yang terakhir, lakukanlah rencana Tuhan, panggilan Tuhan itu dengan setia. Ayat 12 saya bacakan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan ingin mencurahkan berkat-Nya. Coba kalau kita perhatikan di situ kan, Tuhan membuka bagimu perbendaharaannya berlimpah, yakni langit, hujan, tanah. Disebutkan itu bagaimana Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Lewat langit, lewat tanah. Jadi ada media yang Tuhan ingin pakai untuk menyalurkan berkat-Nya. Mengapa kita harus bekerja? Karena pekerjaan adalah media di mana Tuhan mengalirkan berkat-Nya. Mengapa kita harus bertanggung jawab? Karena lewat tanggung jawab, lewat pekerjaan kita, di situ Tuhan ingin mengalirkan berkat-Nya. Demikian juga kehidupan kita itu medianya Allah untuk menyalurkan berkat kepada orang lain. Bisa saja Tuhan ingin menyalurkan berkat untuk kita melalui teman kita, melalui saudara kita, melalui seseorang yang bahkan kita tidak kenal. Tuhan memakai sesuatu, seseorang untuk menjadi saluran berkat. Ini rencana Tuhan. Demikian juga Tuhan ingin pakai kita untuk jadi saluran berkat. Dengan kata lain, kalau kita ingin diberkati Tuhan, bangun hubungan yang baik dengan semua orang. Jangan malah begitu kita ada masalah, kita ada kebutuhan, semua disalahkan, semua dijadikan musuh. Sehingga ketika Tuhan ingin memberkati kita, akhirnya tertahan karena saluran berkatnya kita musuhi. Atau sebaliknya, ketika Tuhan sudah memberkati kita, jangan egois dan berpikir bahwa hanya untuk aku saja. Kita perlu juga mempertajam
hati kita terhadap suara dan pimpinan Tuhan. Mungkin kita sedang dirancang Tuhan ini untuk menjadi saluran berkat. Makanya bulan ini Tuhan berikan berkat lebih dari sebelumnya. Karena sebagian uang yang Tuhan percayakan itu Tuhan ingin kita salurkan kepada seseorang, kepada pekerjaan Tuhan tertentu. Kita harus peka terhadap hal itu. Itu rencana Tuhan. Tuhan memberkati supaya kita jadi berkat. Demikian juga orang diberkati Tuhan supaya dia bisa jadi saluran berkat untuk kita. Itu sebuah rancangan Tuhan, itu panggilan hidup yang Tuhan rancang. Jadi saudara-saudara ingin diberkati Tuhan, responi firman Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Itu tempat yang terbaik di mana Tuhan ingin menyalurkan berkat-Nya. Kalau belum mendapatkannya, tetap percaya. Tuhan itu sumber berkat, Dia pasti memberikannya. Soal waktu saja yang kita belum tahu, tetapi kepastiannya Tuhan pasti memberkati. Amen. Kalau Tuhan memberkati, jadilah saluran berkat yang mempermuliakan nama Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena ada banyak orang mencari berkat Tuhan hanya fokus supaya dia bertambah kaya, supaya kekayaannya bertambah-tambah. Dia lupa bahwa berkat itu akan menjadikan hidupnya menjadi seseorang yang semakin baik, mendatangkan kebaikan bagi yang menerimanya. Dan Tuhan memberkati bukan hanya soal uang, bukan soal kekayaan, rumah tangga, soal pekerjaan, soal pelayanan, soal kesehatan, hubungan satu sama lain. Dalam banyak hal, bahkan keseluruh hidupan kami, Tuhan ingin menjadikannya baik. Tuhan ingin memberkati. Oleh sebab itu, biarlah kami senantiasa merindukan anugerah yang membawa kebaikan itu. Bukan hanya ketika kami membutuhkan uang, bukan ketika kami menginginkan harta, tetapi seluruh hidup kami rindu untuk mengalami anugerah-Mu Bapa yang mengubah kehidupan kami menjadi baik, semakin baik, dan bertambah-tambah baik. Lewat kebaikan itu akhirnya kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Bapa, Engkau mengerti pergumulan anak-anak-Mu saat ini yang saat ini sedang bergabung dengan Raise and Guide. Mungkin mereka saat ini sedang terbaring sakit. Berikan berkat-Mu Tuhan, sesuatu yang baik terjadi atas hidup mereka. Lewat penyakit ini mereka mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Ada yang mungkin sedang bergumul soal rumah tangganya, hubungan pasangan suami istri sedang bermasalah, atau orang tua sedang berduka cita karena anaknya yang memang sedang mengalami masalah yang membuat orang tuanya sedih. Tuhan menghibur, Tuhan memberikan kebaikan. Bekerjalah dengan cara-Mu yang sangat unik mendatangkan kebaikan bagi rumah tangga mereka. Sehingga hubungan suami istri menjadi baik, hubungan orang tua dan anak menjadi baik. Dan tidak hanya itu, mereka menjadi orang-orang yang semakin baik di hadapan Tuhan, menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan kebutuhan ekonominya, untuk rumah tangga, untuk biaya-biaya hidupnya, bahkan untuk rencana-rencananya. Tuhan juga berkati dengan cara-Mu yang mungkin misteri bagi mereka, tetapi Tuhan terus taruh iman di hati mereka. Engkaulah sumber berkat yang tidak pernah mengecewakan. Mereka terus berharap, mereka terus meyakini berkat Tuhan, mereka terus berjalan dalam firman Tuhan. Tiba waktunya kami percaya, tidak ada satu orang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan kalau mereka tetap ada di jalan di mana firman Tuhan dipraktekkan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dikenal dan dipuji oleh semua orang atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kerinduan Tuhan,
hidup saudara semakin baik. Makanya dia menyediakan berkat bagimu, supaya engkau menjadi orang yang semakin baik di matanya, semakin baik menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saat ini saudara membutuhkan dukungan doa atas semua pergumulan-pergumulan yang sedang saudara alami, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, dan tetap jaga hati, berharap, beriman akan pertolongan Tuhan. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkanmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.